Oke kawan, kali ini aku mau bahas sedikit lah kasus yang sebenarnya semua orang udah capek kali dengarnya. Oh shit, here we go again. Aku pun bosan kali dengar ini sebenarnya. Kayak tiap minggu ada aja berita tentang korupsi. Tapi karena aku lihat malingnya masih muda kali, dan kejadian ini cukup langka, aku putuskanlah ngebacotin maling-maling ini. Janganlah bilang maling boy, kejam kali kau. Jadi apa kita panggil? Panggil Lapet aja lah. Ah sama aja nih itu Pao. Aku heran ya, umur segitu kok bisa nekat kali loh orang ini nyolong uang negara. Kurasa orang ini anggap mumpung masih muda, puas-puasin lah berbuat seenaknya. Nggak mau mati penasaran orang ini. Jangan sampai kita mati penasaran. Ya udahlah, daripada kalian nunggu-nunggu lagi, ayo kita bacotin mereka satu-satu. Sebentar, itu anunya. Are you sure about that? Yang pertama, dan masih menjadi pemuncak klasemen koruptor terbocil saat ini, bernama Richie Sadian Putra. Umurnya waktu divonis korupsi baru 22 tahun. Kerjaannya waktu itu sebagai satpam di Bank Sumsel Babel. Pada tahun 2023, Richie dan dua pegawai Bank Sumsel Babel dinyatakan bersalah karena merekayasa transaksi nasabah untuk kepentingan pribadi mereka. Walaupun aneh ini cuma satpam, tapi perannya vital buat memuluskan rencana korupsi mereka bertiga. Kerugian negara yang mereka buat sampai 1,2 miliar. Inilah definisi kecil-kecil cabai rawit. Kalian umur 22 nyolong uang mama kalian? Ah mana main, uang rakyat Bang Gibran lah kayak aku. Kurasa kayak gini lah di pikirannya waktu memandu nasabah di mesin ATM. Alamak, banyak kali saldo ibu ini. Wih, banyak kali ditransfer anak ini. Ah nggak bisa dibiarin ini. Kusikatlah saldo kalian nanti. Dan kalian tahu uang yang dicuri anak ini dipakainya untuk apa? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Main judul biar tahu kalian. Pahok kali ya kan. Saldo nasabah dibobol buat main judol sama orang tolol. Nggak kaget juga sih aku kalau dipakainya untuk judol. Kok tadi untuk sedekah kue lapet ke orang miskin baru kaget. Anak ini udah divonis 2,5 tahun penjara, serta denda 200 juta rupiah. Oke, next. Cewek ini namanya Nur Afifah Balkis. Wajahnya kayak Teletubbies, tapi kelakuannya kayak iblis. Umur anak ini saat itu baru 24 tahun, menjadikannya koruptor termuda kategori politisi. Jabatannya waktu itu sebagai bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan. Lapet Wati ini masuk bui lantaran dia dan Bupati Panajem Pasir Utara yaitu Abdul Ghafur terbukti menerima suap 5,7 miliar. Proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Panajem Utara periode 2020 sampai 2022. Pada tahun 2018, anak ini mendapatkan jabatan bendahara itu dari Abdul Ghafur karena Balkis merupakan salah satu tim suksesnya saat pilkada. Romantis sekali biar tahu kalian. Yang satu politisi termuda, satunya lagi salah satu bupati termuda. Kalau dibikin film, judulnya Cinta Lokasi Dijeruji Penjara. Yang lebih patennya lagi, rekening dan ATM pribadinya dipakai buat ngelola uang haram itu. Jadi, jangan heran lah kalian lihat kehidupan mewah anak ini. Pakai uang kalian itu. Karena kasusnya ini, dia divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 300 juta rupiah. Buat kalian yang bilang vonisnya rendah kali, janganlah gitu kasihan. Loh, dia nggak kasihan sama rakyat rupanya. Bukan gitu. Dia di penjara Alcatraz ini soalnya. Next, namanya Adriatma Dwi Putra. Umurnya saat itu 29 tahun. Menjabat sebagai wali kota Kendari periode 2017 sampai 2022. Jabatan ini adalah warisan dari ayahnya, yang sebelumnya pernah jadi wali kota Kendari, namanya Asrun. Dari sini aja, praktek KKN-nya udah kayak cendol kentalnya. Orang kayak Asrun ini adalah bapak yang patut dicontoh, karena mewariskan ketololan ke anaknya. Tolol. Dia sama ayahnya ini terbukti menerima suap sebanyak 2,8 miliar dari Direktur Utama PT SBN, yang merupakan perusahaan kontraktor jalan di Kendari. Wakil Ketua KPK saat itu, Basaria Panjaitan, bilang, Adriatma menggunakan sandi atau kode untuk jumlah uang suap yang diminta agar tidak dicurigai.
Kurasa kayak gini lah dibilang anak ini waktu minta duit ke Dirut PT SBN. Kan mau ngerjain proyek jalan ini? Kasih aku dulu. Kasih aku apa, Pak? UAM. Cepet sikit. Apa, Pak? Nggak jelas, Pak. Nah, dekat sini kepala kau dulu. 2M, Pak. KPK menduga Adriatma menerima suap dari PT SBN untuk kebutuhan biaya politik ayahnya yang maju sebagai cagup di Pilkada Sulawesi Tenggara 2018. Menurut Bu Basaria, indikasi kuat lain mengenai uang tersebut digunakan untuk biaya politik adalah dari pernyataan ayah Adriatma itu sendiri yang mengatakan saat ini kebutuhan biaya politik semakin meningkat. Makanya Pak, kalau belum sekaya dan jago menghilang kayak si botak Harun Masiku ini, jangan ikut politik. Mending carikan Harun Masiku dulu, habis itu berguru sama dia. Next, nggak nikmat rasanya tanpa memasukkan maling dari tempat kelahiranku sendiri, Sumatera Utara. Ibarat kue lapet. Inilah gulanya. Namanya M. Syahrial. Jabatannya sebagai wali kota Tanjung Balai periode 2016 sampai 2021. Menjadikannya wali kota termuda dalam sejarah Indonesia saat itu, karena usianya baru 26 tahun. Memang panutan kali anak muda yang satu ini. Sama kayak wakil presiden Roblox. Gigih dan berani. Bahkan si M ini menang lagi sebagai wali kota untuk kedua kalinya, periode 2021 sampai 2025. Cuma apesnya si M, pada April 2021, waktu berumur 33 tahun, M resmi jadi tersangka kasus suap oknum penyidik KPK dan Polri sebesar 1,3 miliar agar penyidikan kasus jual beli jabatan di Pemkot Tanjung Balai diberhentikan. Si M ini sebenarnya mau jadi pengusaha. Cuma karena bingung mau usaha apa, akhirnya buka usaha jual beli jabatan lah dia. Ya iyalah, kan aku pengen balik modal. Udah banyak habis uangku kampanye. Siapa yang nyuruh kau bicara? Oh alah MM. Apanya kepanjangan M di namamu itu bang? Muhammad, Mandiri, Mulia. Jadi udah boleh bicara aku? Boleh, yang ngomong aja. Cuma M aja, nggak ada kepanjangannya. Semua orang bebas mengartikannya. Kalau gitu maling syarial aja cocoknya. Oke, next. Oh, ini lemon utama di list kita kali ini. Tidak lain dan tidak bukan Maharaja Lord Baginda Muhammad Nazarudin. Inilah kasus korupsi yang paling banyak curi perhatian waktu itu. Kurasa kalian pun sampai lempar kue lapet ke TV. Saking muaknya si muka dia aja yang muncul di TV. Tapi sebelum masuk bui, si Nazar ini merupakan salah satu kader muda terbaik Partai Demokrat. Di usianya yang baru 33 tahun, Nazarudin memegang kendali puluhan perusahaan di bawah naungan induk perusahaan miliknya, yaitu Grup Permai. Dia pun menempati jabatan bendahara umum di Partai Demokrat. Slogan dia ini, muda, berbakat, memiskinkan masyarakat. Rekam jejak kasus si Nazar bermula menjadi tersangka kasus Wisma Atlet pada 30 Juni 2011. Bahkan sebelum didakwa, KPK udah 3 kali memanggil si Nazar ini sebagai saksi. Tapi selalu mangkir pula dia, dan ternyata sudah berada di luar negeri saat ditetapkan sebagai tersangka. Kurasa yang nggak tahunya penyidik KPK ini kalau si Nazar ini memang sibuk dan sering manggung ke luar negeri. Bukan Nazar yang itu, Pak. Beda lagi itu. Oh, sorry lawak geng. Kata berita sering nyanyi, kukira lagi konser deh nih. Setelah itu, si Nazarudin masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Kepolisian Internasional. Kurasa si Nazar ini nggak ada takutnya dia, malah senang dia karena wajahnya terpampang di Hall of Fame ini. Akhirnya, pada 6 Agustus 2011, Nazarudin dan istrinya, Neneng Sri Wayuni, akhirnya ditangkap Interpol di wilayah Cartagena, Kolombia. Lord kita ini mau nyambi jadi bos kartel kurasa, biar dikenang kayak Pablo Escobar. Selama pelariannya, Nazarudin diketahui sempat berada di beberapa negara, kayak Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Udah kayak tur konser Nazar yang ini, baru tau kalian. Pada 20 April 2012, akhirnya Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta resmi memvonis 4 tahun 10 bulan penjara serta denda 200 juta rupiah kepada Nazarudin. Akan tetapi, Hakim Mahkamah Agung kemudian memperberat hukuman Nazarudin dari 4 tahun 10 bulan menjadi 7 tahun penjara.
Setelah dibuih karena kasus korupsi Wisma Atlet, Lord Nazar masih haus akan hukuman. Dia ditetapkan lagi sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus penerimaan gratifikasi dan pencucian uang. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memvonis Nazarudin bersalah dan memberi hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Nazar didakwa menerima gratifikasi dari PT Duta Geraha Indah dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek di sektor pendidikan dan kesehatan. Buat kawan-kawan yang nggak tahu arti gratifikasi, bahasa baginya sama saja dengan hadiah. Bisa berupa uang, barang, tiket, dan lain-lain. Diterima seorang pejabat atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya. Oh gitu ya. Udah ngerti kalian? Belum boy. Tahu kali. Makanya les privat lah kalian sama abang lapet kita ini. Kenapa kasus si Nazar ini paling banyak disorot waktu itu? Karena proses hukum dalam kasusnya penuh dengan drama. Dari yang kabur ke luar negeri lah, sampai nyanyiannya di ruang sidang. Atau jadi cepu lah istilahnya. Ibarat si Nazar ini di kelas kena cukur sama guru karena rambut panjang. Si Setia Novanto yang gak ketahuan sama guru, jadi ketahuan karena mulutnya koar-koar. Stop the cap. Next, lagi-lagi dari Partai Demokrat. Dan masih berhubungan sama kasus Wisma Atlet SEA Games 2011. Kali ini malingnya dari Putri Indonesia tahun 2021, yaitu Angelina Patricia Pinkan Sondang. Kok panjang kali namamu kak? Apa orang tuamu dulu menduga kalau karir politikmu bakal panjang? NG ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Wisma Atlet oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 3 Februari 2012. Yang mana saat itu usianya baru 35 tahun dan menjabat sebagai anggota DPR sekaligus anggota Badan Anggaran DPR. Penetapannya sebagai tersangka ini berdasarkan pengembangan penyidikan kasus suap Wisma Atlet yang menjerat Baginda Lord Nazarudin. PKI atau Putri Koruptor Indonesia ini terbukti korupsi dengan menerima suap senilai 2,5 miliar rupiah dan 1,2 juta dolar Amerika dari grup Permai, perusahaan milik Nazarudin. Pada 10 Januari 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 250 juta rupiah kepada NG. Hukuman macam apa lagi ini? Ya apalagi kalau bukan macam Tai sapi, tai lalat, tai mata, tai ayam. Aku yakin kalau kita semua sepemikiran kalau hukumannya rendah kali. Tapi untungnya di tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperberat hukuman NG. Majelis Hakim MA menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Santai aja lah kak. Di negeri ini makin besar korupsimu, makin besar peluangmu diundang podcast. Saat ini, NG sudah dikeluarkan dari penjara Pondok Bambu Jakarta sejak Maret tahun 2022. Kuasa hukum NG, Krisnamurti bilang, kalau NG nggak akan kembali ke dunia politik lagi. Bagus lah kalau gitu. Mudah-mudahan udah tobat kau kak. Bukan apanya, kalau nggak tobat bisa kena azab kau kayak di film ini. Oke kawan, itulah tadi asal-usul 6 pemuda-pemudi harapan bangsa. Bangsa yang mana? Kalian lah yang tahu itu. Kalau menurut kalian udah pas atau belum hukuman mereka ini? Ketik aja pendapat kalian di kolom komentar. Udah dulu ya weh. Kesak berak aku lihat foto-foto mereka ini.